Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Yan? Kabar alhamdulillah baik, Bu Lisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Yan. Semoga kita diberikan kesehatan, bahagia selalu Pak Yan. Ya. Baik Pak Yan, saya dengar-dengar nih hari ini katanya Pak Yan akan mengadakan coaching nih Pak Yan dengan teman sejawatnya Pak Yan. Apa benar tuh Pak Yan? Insya Allah Bu, nanti kita akan adakan coaching. Oh benar ya Pak Yan ya. Benar. Baik Pak Yan, sebelum Pak Yan akan mengadakan coaching nih, saya akan mengadakan sedikit prasupervisi dengan Pak Yan nih. Di sini saya akan mendiskusikan dengan Pak Yan apa yang akan Pak Yan lakukan pada saat coaching nanti. Apakah Pak Yan sudah mengikuti alur tirta dan sudah dilakukannya prinsip coaching seperti kemitraan, proses dari kreatif, memaksimalkan potensi Pak Yan. Ya, bisa Pak Yan? Bisa Bu Lisa. Oke, baik Pak Yan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih Pak Yan. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Yan? Oke Bu Lisa. Jadi saya di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan berbobot, Bu Lisa. Oh, berarti ada 3 ya Pak Yan ya, yang ingin Pak Yan kembangkan ya, nih pada saat coaching nanti Pak Yan. Baik, pertanyaan kedua yaitu Pak Yan, bagian kompetensi mana yang akan Pak Yan kembangkan pada saat di observasi nanti Pak Yan? Yang lebih spesifiknya sih saya pengennya itu Bu, kehadiran penuh Bu. Kenapa? Karena kadang saya merasa diri saya tuh di sini, tapi pikiran saya kemana-mana. Itu yang belum saya bisa kembangkan namanya. Makanya dalam proses coaching nanti saya ingin diobservasi tentang hal itu Bu Lisa. Oh, berarti kurang fokus, berarti Kurang ingin fokus. keaktifan penuh ya Pak Yan ya. Oh, penuh baik. ketika coaching itu. Iya, baik Pak Yan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak Yan. Indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak Yan? Jadi kalau ditanya indikator, saya pengennya coach saya Bu nanti itu bisa mencari solusi sendiri, menemukan solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan tentunya coach saya juga bisa menemukan potensi dari dalam dirinya supaya bisa lebih berkembang lagi dalam segala hal lah, terutama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada, begitu Bu Lisa. Oh, berarti Pak Yan di sini menginginkan coach Pak Yan ini mandiri ya, dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oh, begitu Pak Yan ya. Oke lah Pak Yan, kalau seperti itu Pak Yan, silakan Pak Yan lanjutkan nanti coachingnya. Mudah-mudahan coachingnya bisa berjalan dengan lancar Pak Yan. Ya, siap. Baik Pak Yan, terima kasih Pak Yan. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Yan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam Pak Nas. Apa kabarnya Pak Yan? Kabar baik Pak Nas. Nampaknya ada yang mau dibicarakan ya, Iya. serius sekali nih. Ada permasalahan apa nih Pak Nas nih? Betul Pak Yan. Di sini saya ingin minta waktu Bapak sebentar, boleh ya? Boleh Pak Nas. Kebetulan juga saya lagi free nih hari ini. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang Pak Nas mau sampaikan ke saya hari ini? Oh, begini Pak. Saya ada sebenarnya permasalahan di sekolah saya. Jadi ada satu anak nih Pak. Dia memang anaknya sebenarnya pintar. Tapi 2 bulan terakhir ini dia jarang datang Pak ke sekolah. Jadi datang pun dia ke sekolah, dia buat masalah gitu Pak. Entah ganggu kawannya, entah dia nanti ada aja yang membuat kita jadi jengkel gitu Pak. Oke. Jadi ada seorang anak di kelas Pak Nas ya, Ya. dia memang pintar, cuman nih jarang datang gitu ya permasalahannya ya. Beberapa Pak Nas, bulannya aja Pak. Berbulan 2 bulan ini terakhir. aja. Oh gitu, Iya. iya. Jadi Pak Nas, waktu kita kan nih sebentar Pak Nas ya. Ya. Nah, Pak Nas ingin dapat apa sih dari obrolan kita hari ini nih? Tentunya saya ingin memiliki gambaran lah atau solusi dari permasalahan ini sehingga nanti anak ini bisa seperti dulu lagi, karena memang Pak Yan, anak ini sebelum 2 bulan terakhir ini anak yang saya banggakan karena saya guru agama ya Pak Yan. Jadi di setiap imta juga saya libatkan dia karena memang anaknya mampu. Gitu ya. Ya. Jadi
Pak Nas pengen dapat solusi nih ya Iya. dari permasalahan yang terjadi Betul. ya terkait anaknya tadi ya, karena memang melihat potensi yang luar biasa dari Iya, anaknya betul. ya kan. Nah Pak Nas, dari yang saya tangkap tadi gitu Pak Nasnya, situasi sekarang tuh seperti apa yang terjadi sih sepertinya? Itulah Pak Yan situasinya di sekolah tuh. Minggu ini saja saya tengok Pak Yan baru 2 kali dia datang. Itu pun pas hari kedua dia datang, dia sudah buat masalah. Dia serondokkan sepatu kawannya Pak Yan. Jadi anak ini menangis. Nah, jadi setelah diproses rupanya dia serondokkan sepatu kawan. Jadi anak ini seperti ada sesuatu yang disembunyikan gitu Pak Yan. Oh gitu ya. Heeh. Jadi hampir 2 minggu ini Iya. Pak Nas amati itu seperti itu. Jadi mulai terlihat nih muncul ya keanehan-keanehan ya, iya, mulai betul. menyerondokkan bagi kawannya sampai nangis. Iya. Oh gitu ya Pak Nas. Jadi apa yang mempengaruhi bisa seperti itu tuh Pak Nas? Itulah Pak Yan yang membuat saya agak ragu gitu ya, karena memang saya sudah tanya kemarin ke anaknya, udah saya panggil ke kantor, cuman anaknya masih tertutup, tidak mau cerita, mungkin karena memang saya panggilnya di kantor, jadi masih banyak guru di dalamnya, jadi dia nggak mau cerita Pak ya. Oh gitu. Udah pernah dipanggil berarti ya? Sudah, Pak Pak, ya. Mau dipanggil, tetapi memang kondisinya masih banyak guru kemarin ya, di Iya. kantor juga mulai ya. Nah Pak Nas pengen kondisi idealnya seperti apa? Saya ingin anak ini kembali seperti dulu minimal lah nih Pak Yan, minimalnya walaupun dia tidak bisa seperti dulu, tapi minimal dia tidak mengganggu orang aja. Oh gitu. Kemudian kehadirannya cukuplah di sekolah gitu Pak Yan. Oke. Kalau dilihat dari level Pak Nas, skala 1 sampai 10. Nah, kondisi sekarang itu berada di level step berapa nih? Oh, anak itu sekarang udah di level 4 nih Pak Yan. Kalau 4 kita buatlah dari 1 sampai 10 kehadiran, dia di level 4 nih Pak di Yan. level 4. Oh, gitu ya Pak Nas Iya. ya. Jadi sekarang di level 4. Nah, pengennya Pak Nas itu anaknya berada di level berapa gitu? Oh, tentunya kita kalau sebagai guru anak itu maunya 100% ya Pak Yan. Cuman menengok kondisi anak itu sekarang seperti itu, saya berada di level 8 aja saya sudah senang Pak Yan. Senang ya? Jadi harapan Pak Nas anak itu bisa dapat di level 8. Betul. Apa yang Pak Nas bisa lakukan untuk mencapai target itu? Saya rencana Pak Yan akan memanggil anak ini secara pribadi. Kalau bisa nanti saya akan bawa dia ke taman, atau mungkin saya bawa dia makan atau bagaimana. Ini rencana saya nih Pak Yan. Jadi cuman ada kami berdua. Jadi kami akan tatap 4 mata. Saya akan menanyakan kenapa seperti ini sekarang. Nanti dari mudah-mudahan dia bisa memberikan jawaban yang membuat saya bisa memberikan solusi kepadanya. Terkadang kan kalau saya tengok anak ini Pak Yan, dia kayak ada sesuatu yang ditutupi sehingga dia berbuat seperti itu. Saya harus buat ini supaya orang tahu nih kalau saya lagi seperti ini, tapi dia nggak bisa mengutarakan gitu Pak Yan. Makanya saya berinisiatif ini Pak Yan, rencana saya akan panggil, kami akan berbicara 4 mata. Kemudian Pak Yan, kalau ini tidak berhasil, saya rencana akan mendatangi rumahnya Pak Yan. Tentu sebelum itu saya lakukan, karena saya bukan guru kelas ya Pak Yan, tentu saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya. Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas. Kemudian saya akan menanyakan juga ke kepala sekolah apakah tindakan saya yang akan saya pergi ke rumahnya ini dibolehkan atau tidak, seperti itu Pak Yan. Oke. Jadi bisa saya tangkap nih Pak Nas. Jadi kedepannya Pak Nas pengen ngobrol 4 mata ya, dengan anak tersebut ya. Betul. Kemudian juga kalau memang tidak bisa, nanti akan berkunjung begitu ya ke rumahnya dengan izin dari wali kelasnya. Iya, betul. Nah gitu ya Pak Nas ya. Nah Pak Nas, apa yang harus Pak Nas siapkan untuk itu? Tentunya yang harus saya siapkan itu bukti-bukti ya Pak. Kemudian tentunya saya juga akan menyiapkan mental terutama Pak ya. Terus saya akan menyiapkan waktu, tentunya memilih waktu kapan saya akan manggil anak ini. Oke. Pak Nas tadi mau menyiapkan buktinya terlebih dahulu ya, benar ya. Nah kemudian Pak Nas, untuk memastikan hal itu bisa berjalan baik, apa yang bisa Pak Nas perbuat itu, atau bisa menjadi bukti saya nanti gitu?
apa Pak Yan, setelah nanti saya lakukan ini tentu saya tengok perubahan di absennya terutama, kemudian masih ada nggak catatan-catatan hitamnya gitu kan. Kalau itu nanti sudah tidak terjadi lagi, saya akan datang lagi ke Pak Yan, akan saya tunjukkan ini loh Pak Yan ternyata berhasil gitu. Jadi yang kita ini kan kriterianya apa tadi Pak? Kriterianya anak itu tidak nakal lagi, kemudian di kehadirannya sudah 80% gitu kan. Kalau sekarang kan Pak Yan 1 minggu dia datang 2 kali. Nah, kan kalau udah datang dia 4 kali aja 1 minggu itu udah berubah ya kan Pak Yan. Nah, itulah yang jaga. Oke, jadi Pak Nas saya konfirmasi lagi, Pak Nas ingin anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lah intinya dengan hal-hal tersebut gitu ya Pak Nas ya. Jadi apa yang dilakukan setelah sesi ini dari alternatif yang sudah Pak Nas lakukan tadi, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Tentunya saya akan melakukan rencana saya tadi Pak. Saya akan manggil anak, kemudian saya berbicara 4 mata, kemudian nanti kalau ini tidak berhasil tentunya saya akan kunjungi ke rumahnya. Gitu. Kapan tuh Pak? Rencananya sebelum ujian Pak. Jadi minggu inilah rencana Pak. Karena kan kenapa saya ambil waktu minggu ini? Karena kalau kita kan rencana ujian tanggal 11 ya Pak Yan ya. Jadi saya berharap anak ini ketika ujian sudah full gitu, datang ke sekolah dan mudah-mudahan dengan itu nilainya tidak anjlok. Karena memang di kelas, mulai dari kelas 1 dia kelas 5 sekarang Pak Yan. Dari kelas 1 sampai kelas 5 dari kemarin itu dia memang nomor 1 di kelas. Tapi itulah permasalahannya. Sebelum ujian ya. Iya betul. Ya, mau dilaksanakan kegiatannya ya Pak Nas ya. Jadi Pak Nas untuk membantu kegiatan itu bisa terwujud gitu, kira-kira ada ya nggak yang membantu Pak Nas untuk menjalankan komitmen tersebut? Butuh bantuan siapa, dukungan siapa sih gitu? Tentu ada Pak Yan, kepala sekolah, kemudian wali kelas. Oke, semoga apa yang jadi Pak Nas rencana tadi bisa terwujud dengan baik. Nah Pak Nas, sekarang kita sudah berada di ujung sesi kita hari ini. Nah, apa yang bisa Pak Nas simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak Nas? Yang bisa saya simpulkan, saya sudah mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya supaya anak ini bisa berubah, kemudian anak ini bisa hadir 100 walaupun tidak 100%, 80% di sekolah, kemudian nilainya sudah tidak anjlok lagi. Bagaimana perasaan Pak Nas hari ini setelah melakukan sesi kita hari ini? Saya merasa alhamdulillah senang Pak Yang plong karena saya sudah memiliki gambaran ke depannya. Oke. Kalau begitu Pak Nas, saya ingin tunggu Pak Nas di setelah tanggal 11 ya. Hasilnya seperti apa nanti ceritakan kembali kepada saya ya. Oke Pak Yang. Itu aja mungkin Pak Nas sesi kita. Terima kasih sudah ketemu dengan saya berbagi coaching hari ini ya. Silakan Pak Nas juga untuk melaksanakan tugas. Terima kasih waktunya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Halo Pak Yan. Iya Bu Liza. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya Pak Yan ya. Iya benar Bu Liza. Kita jumpa lagi dalam pasca supervisi nih. Iya. Tadi yang di awal kita di bagian pra. Ya. Oke, sekarang kita akan bertetap muka lagi dalam pasca supervisi Pak Yan. Baik Bu Liza. Baik Pak Yan, di sini bagaimana penilaian Bapak terhadap performa Bapak tadi waktu dengan coaching tadi? Iya, ketika coaching tadi ya Pak Bu Liza ya. Saya merasa tadi Bu Liza masih sama nih indikatornya yang saya sampaikan tadi di depan. Saya masih merasa bahwa dalam mendengarkan si coach ini masih banyak perlu berlatih Bu Liza, dan juga kehadiran penuh begitu, terutama memfokuskan diri untuk hadir di sini, karena tadi pikiran saya juga ketika melakukan coaching itu tidak fokus sepenuhnya, masih ada pikiran-pikiran di rumah, mau pulang dan lain sebagainya, pikiran pekerjaan itu Bu Liza. Itulah yang saya rasakan tadi ketika
performa saya coaching tadi gitu. Berarti Pak Ian nggak fokus ya? Ya, kurang fokus gitu Bu Lisa. Kurang fokus ya Pak Ian, karena mungkin udah capek juga ya Pak Ian ya. Iya, Bu Lisa. Baik Pak Ian, dari yang tadi itu apa yang buat Bapak menilai diri Bapak seperti itu? Iya, saya menilai seperti itu karena memang saya kurang bisa fokus tadi ya, menjawab pertanyaan yang disampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada coach, menjawab tadi ya, sehingga ada beberapa jawaban yang tidak saya tangkap ya dengan baik, sehingga beberapa pertanyaan berbobot pun juga akhirnya tidak keluar, kan itu saling keterkaitan gitu Bu Lisa ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif sampai keluar pertanyaan berbobot itu. Nah itu yang membuat diri saya tadi bisa seperti itu karena memang mungkin satu faktor dari bisa jadi karena kondisi badan ya, karena memang agak kurang sehat juga Bu Lisa gitu ya, kondisinya kurang fit, jadi yang membuat saya seperti itu. Nah itu Bu Lisa. Berarti perasaan Pak Ian tuh memang rasanya tidak mood tadi sepertinya ya. Iya. Tapi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ke Bapak? Oke, boleh. Silakan. Karena begini Pak, kalau menurut saya pada Bapak saat coaching tadi dengan coaching Bapak tadi, hasil pengamatan saya itu terhadap coaching yang Bapak lakukan sudah bagus, sudah luar biasa loh Pak. Kalau menurut pengamatan saya ya Pak ya. Gitu ya, Bu Lisa, ya, karena Bapak sudah mengikuti alur tirtanya, sudah ada, sudah lengkap Bapak lakukan di sana. Tujuannya sudah bagus, mendengarkan aktifnya sudah ada, identifikasinya sudah Bapak lakukan, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah ada Pak. Jadi lengkap alur tirtanya itu. Iya, itu pendapat saya ya Pak ya, pengamatan saya ya Pak ya. Terus komitmen sampai rencana tindak lanjut, sehingga menurut saya penilaian sudah tinggi dari hasil yang kita diskusikan tadi. Jadi Bapak harus percaya diri Pak, tidak boleh Bapak minder atau Bapak rasanya belum maksimal, karena yang menilai Bapak itu kan orang lain. Gitu ya. Oke Pak ya, semangat terus Pak. Siap. Oke. Baik Pak. Berarti kalau menurut pengamatan saya udah bagus ya Pak. Terus apa tanggapan Bapak dari hasil yang pengamatan saya tadi? Iya, benar sih apa yang disampaikan Bu Lisa. Artinya saya juga sebenarnya kalau alur cerita tadi sudah mulai menggunakan gitu ya. Jadi dari alur cerita itu semuanya insya Allah sudah tercover. Nah, dengan latihan yang banyak ya, dengan melihat video-video ataupun kita langsung praktik ya dengan coach kita, baik itu rekan sejawat maupun murid, itu akan membuat saya lebih terampil lagi begitu Bu Lisa. Oke. Jadi Bapak tetap harus percaya diri ya, untuk bisa terampil lagi Pak. Oke Pak, rencana tindak lanjut Bapak setelah coaching ini bagaimana? Apa? Yang saya inginkan nanti kan saya tunggu nih hasil dari coach kita nih, penerapan solusi-solusi tadi ya kan, terkait dengan yang sudah beliau usulkan coach saya tadi kan gitu. Nah kemudian saya juga ingin menjadikan itu sebuah pembelajaran ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi ketika proses coaching begitu Bu Lisa. Oke, berarti menunggu hasil ya Pak. Menunggu hasil dari coaching kita. Terus Pak, kan kita sudah melakukan nih dari awal kita diskusi tadi, kita mulai dari pra supervisi, kita sampai pasca supervisi ini Pak, apa yang sudah terbayang oleh Pak Ian untuk meningkatkan performa melaksanakan coaching selanjutnya Pak? Oke. Saya harus lebih fokus lagi sebenarnya sih Bu Lisa untuk bisa hadir penuh ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya. Tentunya juga akan berkaitan dengan membuat pertanyaan berbobot itu nantinya. Jadi saya akan lebih fokus lagi, dan satu lagi saya harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak mencari sumber referensi untuk kegiatan saya gitu, supaya besok kedepannya lebih bagus lagi. Berarti Pak Ian merasa harus lebih banyak latihan lagi nih ya. Banyak latihan, betul. Harus, soalnya ilmu itu harus kita cari. Betul. Ilmu itu harus kita kejar terus Pak. Jangan puas sampai di sana aja ya Pak ya. Bagus, luar biasa sekali Pak. Mantap. Baik, terima kasih Pak Ian. Dari hasil pengamatan saya akan saya catat Pak pada supervisi akademik.
Oke, baik Bu Liza. Baik Bapak, sebagai penutup nih dari hasil kita dapatkan pada kegiatan coaching ini sudah sangat baik Pak, sangat luar biasa. Mantap Pak. Ya, semoga Apus bisa. untuk Bapak. Masih belajar Bu Liza. Semoga bisa kedepannya lebih bagus lagi Bu Liza. Mohon bimbingannya juga ya. Oh, baik, sama-sama kita Pak. Oke, karena sudah sangat baik ini Pak sebagai coach terhadap coachingnya, di mana sudah ada alur tirta itu, yaitu sudah adanya sebagai tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, tanggung jawab melakukan pengembangan dalam membuat pertanyaan berbobot. Di sini kan Bapak sudah melakukan semuanya itu, apalagi pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan tadi pada saat supervisi tadi Pak. Terus mudah-mudahan kegiatan supervisi ini membuat kita menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Menjadi lebih percaya diri lagi. Siap. Karena Bapak harus yakin, Bapak harus tetap percaya diri kalau Bapak itu mampu. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Cukup sekian supervisi kita untuk coaching hari ini Pak, saya tutup. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Liza. Assalamualaikum Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.